datang ke Biro Kepresidenan. Oh itu Pak ya. Pernah datang Assalamualaikum ke- warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin dalam program Ngeradak Tempat Usaha. Nah, kemarin kita sudah ke tempat produksi kopi Ananda di Kelurahan Morenim, Pak ya. Nah, Kelurahan Morenim, dan ini kita bersama ownernya, Bapak Yuzar Rifai. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah datang di podcast kami. Mungkin kita bisa cerita Pak ya. Jadi alasan Pak Yuzar dulu kok bikin produk kopi loh Pak di Lubuk Linggau. Padahal di Linggau kan misalnya kebun kopinya nggak ada, harus nyarinya ke luar daerah. Apa sih Pak alasannya Pak? Mungkin bisa diceritakan. Yang pertama kita berbisnis atau membuka toko manisan di pasar. Oh, Pasar itu alasan kaki dulu lima. Pak ya. Nah, dari pasar itulah kita mempunyai penilaian bisnis apa yang paling cocok untuk Lubuk Linggau, kemudian bisnis apa yang kira-kira bisa jangka panjang. Sementara kalau tetap di manisan atau di Warung kelontong, sembako usaha seperti itu, kita tidak tahu ke depannya bagaimana, karena kompetitor itu terlalu banyak persaingan. Kemudian ya di dalam bisnis manisan berupa kelontong seperti itu, kita juga bekerja selalu full time, tidak bisa kita lepas begitu saja. Makanya saya berpikir apa kira-kira bisnis ke depan yang kira-kira menjanjikan, kemudian yang jangka panjang. Nah, dari situlah saya mempunyai ide untuk mencoba membuka usaha bisnis kopi secara kecil-kecilan. Sebentar Pak. Itu tidak Jadi ada modal. dulu Bapak buka yang toko manisan kelontong berapa lama Pak? Itu 5 tahunan. Oh 5 tahun. Setelah 5 tahun baru akhirnya ke kopi. Oh ke kopi. Nah tahun berapa Pak kita mulai usaha kopinya Pak? Mulai usaha manisan itu tahun 2000. 2000. Kemudian 2005 ya. Nah, sampai 2005. 2005. Sampai 2002 kita menjalin kelontongan, kemudian kita melihat peluang di bisnis kopi bubuk itu menjanjikan, maka kita mencoba untuk terjun ke bisnis kopi bubuk. Akhirnya waktu mulai merintis bagaimana Pak? Usahanya gimana dulu? Maksudnya apa Bapak nyari untuk kopinya, terus sistemnya bagaimana, bikinnya bagaimana gitu Pak? Kalau pada awal-awalnya semuanya saya yang mengendalikan, seperti mencari biji, kemudian memasarkan, kemudian mengambil tagihan. Karena pada waktu itu kita belum mempunyai karyawan. Oh, seperti itu. Baru Sendiri Pak ya? coba terjun dengan modal seadanya. Boleh dikatakan modal nol. Dan pada waktu itu juga kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Jadi setelah kita mencoba membuat produksi dengan skala kecil, kemudian dapat sekitar 10 kilo. Oh, awalnya 10 kilo Pak? 10 kilo, kemudian kita pasarkan dari warung ke warung. Oh, titip ke warung-warung awalnya Pernah Pak juga ya? naik taksi, dan kemudian pernah juga jalan kaki. Memang merintisnya dari nol. Dari nol benar. Jadi ya naik angkot Pak ya? Ya. Belum ada kendaraan dulu, sepeda motor pun belum. Sepeda motor belum punya. Belum punya. Habis nggak ada modal. Oh, jadi ya agak ribet Pak ya? Iya betul. Jadi ya bawa produk, ya belum lagi ongkosnya, belum macem-macem. Naik angkot. Nah, akhirnya Pak, berapa tahun Pak Yuzar bisa, misalnya akhirnya bisa seperti ini? Maksudnya akhirnya baru bisa berkembang Pak? Baru bisa aman lah? Untuk perkembangan itu kurang lebih proses 3 tahun ya. 3 tahun ya? Punya modal, kemudian kita mempunyai dapat supan dana dari bank. Lalu kita dapat juga ini supplier yang berani mengisi atau memasok bahan baku. Biji kopi Pak ya, bahan bakunya. Ini ya, sebesar apa yang kita butuhkan. Karena dia telah mempunyai kepercayaan kepada kita. Nah, berkat dari sanalah, jadi secara otomatis atau secara ini modal kita punya. Oh ya, karena sudah dari perbankan kita, walaupun waktu itu pinjaman masih skala kecil, Pak ya. Namun untuk biji kopinya, ini bahan baku, kita sudah mempunyai supplier yang siap memasok. Bisa hutang waktu itu Pak? Hah?
Suppliernya hutang apa beli? Hutang juga. Masih bisa Jadi, hutang. sistemnya continuous. Oh, Nanti continue, kita bayar. Bayar kayak gitu. Tapi kalau kita mau modal sendiri pada waktu itu kita belum mempunyai modal. Belum punya, Pak ya. Nah, kalau awalnya artinya Bapak cari sendiri, misalnya beli ke gudang, Pak ya? Kalau apa ke petani? Sebelum mempunyai supplier yang berani memasok, kita cari ke petani. Ke petani langsung. Kendalanya pada waktu itu ya permodalan. Permodalan. Karena kita mau beli misalnya 1 ton, berapa uangnya? Nggak sanggup. Akhirnya kita kerjasama dengan supplier. Supplier itu, berani memasok berapa kebutuhan. Oh, jadi berapa pembayaran itu mencicil. Gitu. Kemudian dapat pinjaman bank, Pak ya. Jadi begitu dapat waktu itu pertama akhirnya berapa banyak Pak kita dapat pasokan dari supplier setelah misalnya begitu dapat pinjaman dan sebagainya ada modal. Kita mengikuti skala produksi. Kalau produksi kita permintaan pasar kita untuk 1 hari 1 kuintal, berarti kita ambil 1 kuintal. Oh, seperti itu. Kemudian kita jual. Nah, uang dari penjualan kita setorkan. Kemudian kita ambil lagi bahan. Jadi dulu pertama awal kan 10 kilo Bapak cerita tadi ya. Nah, kalau untuk saat ini sudah sampai berapa, Pak? Untuk saat ini untuk 1 hari itu 7 kuintal. Kalau untuk 1 bulan itu 20 ton. 20 ton ya. Oh, kemampuan produksi kita ya. Iya. Oh, seperti itu ya. Banyak ya. Tuh jadi kopinya sampai 2 ton. Itu Pak, maksudnya ide Bapak kok akhirnya kopi kan banyak nih, misalnya bisa produk lain. Nah, kok kopi loh, Pak? Seperti itu. Kopi ya inilah. Kopi yang kita pikirkan pada waktu kopi itu dibutuhkan setiap hari. Jadi, beda dengan bisnis seperti pakaian ataupun mebel. Kalau pakaian mebel 1 kali orang membeli bisa beberapa bulan atau bahkan tahun baru membeli lagi. Namun kalau kopi hari ini membeli, sore bisa langsung habis, kemudian besok bisa membeli lagi. Oh, seperti itu. Itu idenya, Pak. Iya. Oke. Setelah beberapa tahun ini sudah hampir 19 ya, hampir 20 Pak ya? Iya. Hampir 20 tahun jadi. Produksi sudah sampai mana nih, Pak? Gimana? Penjualan sudah sampai mana nih kok produksi? Untuk penjualan kopi Ananda itu meliputi yang pertama Muratara Musirawas, 4 lawang, kemudian ada juga ke Pulau Jawa. Oh, ke Pulau Jawa. Sesuai permintaan. Batu Raja dan bahkan ada juga yang minta dari Papua. Oh, sampai ke Papua, Pak ya? Artinya masarkannya ini kita bukan cuma istilahnya konvensional, misalnya cuma titik warung. Kita jual online juga, Pak ya? Online juga. Oh, wajar juga. Artinya. Oh, sudah juga ada. Jadi kita ada di online ya, misalnya di Shopee, Pak Shopee, ya? Di Shopee artinya memang bisa kemana-mana artinya. Oh, seperti itu. Nah, ini mulai kapan nih Pak kita sudah sampai ke luar daerah nih masalahnya nih? Mulai 2020-an. Oh, 2022. Jadi pemasaran keluar daerah ya. Keluar daerah ya. Nah, untuk saat ini kita kan saya lihat kemarin kami lihat ke sana itu kita juga ngambil karyawan Pak ya dari itu rata-rata orang lokal kan? Lokal. Sampai berapa banyak nih Pak? Kalau untuk karyawan sekarang masih skala kecil ya, ada 34. Oh, 34 Pak ya. Mulai dari yang tukang sangrai, kemudian tempat yang pembubukan sampai pengemasan ya. Jadi ya ada inilah maksudnya membantu masyarakat sekitar ya dalam untuk usahanya. Pak Yuzar, Kopi Ananda. Jadi namanya dari mana Pak? Kok Ananda dulu Pak? Ini kita belum bahas dari tadi. Ini seringkali jadi pertanyaan, baik itu dari pengunjung, dari pihak manapun, sering sekali banyak pertanyaan itu. Nah, untuk nama Ananda sebenarnya saya membuat merek itu sudah 3 kali. Yang pertama 3 saudara, kemudian Aca, yang terakhir Ananda. Nah, mungkin juga di situ ada mempunyai faktor hoki lah ya dari merek. Nah, untuk merek ini bukan melalui pertimbangan, namun tercetus secara spontanitas. Spontan. Karena pada waktu itu saya membuat usaha belum mempunyai izin, karena melihat ini ada baiknya. Ya, ada kemungkinan bisa menjadi besar, maka saya
ajukan untuk membuat merek. Nah, setelah tiba di perizinan di kantor Dinas Perindustrian dan waktu itu, Perdagangan, saya ditanya mereknya apa, Pak? Nah, saya bingung. Belum memang tidak Pak, direncanakan. Namun secara spontanitas saya terpikir Ananda. Maka tercetuslah merek Ananda. Nah, itu kenapa kok waktu itu ditanya kok langsung nyetus Ananda? Nah, ya itu tadi mungkin juga bagaimana itu tergaris bagaimana? Jadi sama sekali spontanitas. Ananda gitu aja langsung. Padahal sebelumnya mereknya kan 3 saudara. 3 saudara. Kanca. Nah, jadi belum ada. Terus jadi begitu akhirnya dari Dinas Perindustrian itu setelah Bapak ngajukan izin dan sampai sekarang tetap namanya Ananda. Kita kopinya kopi mana nih Pak? Jenis apa nih Pak kita pakai Pak? Kopi atau bahan baku kopi Ananda ini ada dari berbagai daerah, terutama dari Lubuk Linggau, Musirawas, Murotara, Tapawang. Jadi masih seputaran kopi dari seputaran kita Pak ya. Kita jenis apa nih Pak? Karena kopi ini ada berapa jenis? Robusta ya. Kelebihannya apa Pak? Kalau yang kita buat nih untuk Ananda nih, kita mungkin karena kan sudah punya brand. Nah, mungkin yang kita andalkan lah dari Ananda ini apa yang bisa menjadi kelebihan dari Ananda dari kopi lainnya? Ananda ini sebenarnya ada beberapa inovasi, ada beberapa merek. Varian lah produk varian lah. Namun yang untuk original itu kita yang pertama itu mengutamakan kualitas dan mutu. Karena sebelum kita pasarkan itu kita harus melalui cek cita rasa. Itu Pak ya, ada proses layak enggak produk ini dipasarkan. Kalaupun tidak layak, mendingan kita buang daripada kita pasarkan. Jadi kalau ada cek itu Pak ya? Cek cita rasa. Cita rasa. Dulu. Jadi sebelum kita dikemas, kemudian dipasarkan. Jadi setiap yang dipasarkan itu artinya sudah melewati beberapa tahap tadi Pak ya? Artinya mungkin dari biji pun kita sudah milih Pak ya? Ya, sudah tahu. Kalau biji seperti ini nanti menghasilkan kualitas yang kurang baik. Biji seperti ini kualitas akan baik. Jadi dari proses mulai dari biji, kemudian proses kemarin kami sudah ke sana, proses masaknya bagaimana, kemudian digiling dan sudah ada. Artinya dari Ananda sendiri sudah ada standarisasi sendiri seperti itu Pak ya? Seperti itu. Jadi dengan supplier pun sudah ngomong kami pengennya bentuk kopinya kayak gini. Pak Yuzar, kalau pameran pasti sering ikut Pak ya, diajak Pemkot misalnya. Kemana aja Pak sudah Pak? Kalau pameran kita karena untuk di Kota Lubuk Linggau ini kita selalu ikut. Karena yang pertama ini biaya operasionalnya tidak terlalu besar ya. Besar. Namun untuk pameran di luar daerah seperti di Jakarta, di Lampung, di Kalimantan, itu biasanya kita menitipkan dengan pihak-pihak terkait. Dinas terkait itu ya. Misalnya pariwisata, Disperindak, Prisina. Nah, mereka itu kalau pameran selalu ikut sesuai dengan agenda mereka. Pameran itu mengenai perizinan yang berangkat kan dari perizinan. Jadi mereka itu membawa produk karena dia juga mau menampilkan produk UKM dari Kota Lubuk. Seperti itu. Dititipkan. Mungkin perbankan juga ada karena kita dapat bantuan Pak. Perbankan juga memamerkan itu juga artinya Pak ya. Nah, itu artinya pasti dong banyak dapat penghargaan. Kalau untuk penghargaan ada beberapa. Pertama itu yang dari pemerintah kota, pihak swasta. Terus sering. Sering Pak ya. Terus ada nggak Pak misalnya orang spesial yang pernah nyicip kopi kita Pak? Orang spesial? Iya, orang spesial lah. Siapa misalnya? Ini pernah datang ke Biro Kepresidenan. Itu Pak ya? Pernah datang ke ini tempat produksi kita. Pernah mencicip. Pernah mencicip ya. Banyak dari tamu-tamu lain. Tamu-tamu lain. Pejabat pemerintahan. Gimana Pak pendapat dia Pak? Produk kita Pak? Pendapat dia untuk kopi Ananda ini sudah cukup lumayan karena memang sudah memenuhi beberapa kriteria seperti untuk produksi ada musola, ada arena olahraga, sarana olahraga, kemudian ada juga kafe. Lengkap Pak ya. Dipertahankan dan bagaimana dikembangkan supaya bisa lebih luas lagi pengenalan.
Oke, demikianlah hari ini kita ngobrol dengan Pak Yuzarif Pai soal kopi Ananda. Kita akan kembali lagi dengan video-video selanjutnya dalam program Radak Tempat Usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.